Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqa hadisi kitabullah wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah telah berikan pada kita semua hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu salat Jumat berjamaah. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tanpa kita sadari, insya Allah pada bulan depan kita kedatangan suatu bulan yang penuh maghfirah, yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu kitab Fathul Mubin, di situ dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Di dalam kitab tersebut dikatakan barang siapa man fariha, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya di api neraka. Kita belum masuki masalah puasa, namun keimanan yang ada kita, yang ada pada diri kita, tak kala Ramadan kamil, kita menyambutnya dengan sesuka hati kita, dengan rasa gembira, karena bulan tersebut penuh dengan maghfirah, penuh dengan pengampunan dari Allah SWT. Lalu dilanjutkan lagi, man shoma Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya di api neraka. Insya Allah kita semua menjadi hamba Allah yang diharamkan oleh Allah di api neraka dan dimasuki dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dalam tata bahasa Arab, penyambutan tamu selalu dikatakan dengan ahlan wa sahlan. Namun untuk tamu yang agung satu ini, yaitu Ramadan, dikatakan marhaban ya Ramadan, karena keagungan dan ketinggian Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dalam Bahasa Bahasa Indonesia, kata marhaban diartikan sebagai kata seru untuk menyambut atau menghormati tamu, yang berarti selamat datang. Ia sama dengan ahlan wa sahlan, juga dalam kamus tersebut diartikan selamat datang. Walaupun keduanya berarti selamat datang, tapi penggunaannya berbeda. Para ulama tidak menggunakan ahlan wa sahlan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, melainkan marhaban ya Ramadan. Ahal terambil dari kata ahal
yang berarti keluarga. Sedangkan kata sahlan berasal dari kata sahal yang berarti kemudahan. Juga berarti datar rendah karena mudah dilalui, tidak seperti jalan mendaki. Ahlan wa sahlan dalam ungkapan selamat datang yang di tengahnya terdapat kalimat tersirat, yaitu Anda berada di tengah keluarga dan melangkah kaki di datar rendah yang mudah. Lalu marhaban terambil dari kata rahab yang berarti luas atau lapang, sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu disambut dan diterima dengan lapang, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya ruangan yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Dari kata akar yang sama dengan marhaban terbentuk kata rahbat, yang diantaranya berarti ruangan yang luas untuk kendaraan, untuk perbaikan atau kebutuhan pengendara guna melanjutkan perjalanannya. Marhaban ya Ramadan diartikan secara keseluruhan, yaitu berarti selamat datang Ramadan, mengandung arti bahwa kita menyambut dengan lapang dada dan penuh kegembiraan. Tidak dengan menggerutu atau menganggap kehadirannya mengganggu ketenangan atau suasana nyaman kita. Marhaban ya Ramadan kita akan untuk bulan suci itu, karena kita mengharapkan agar jiwa raga kita diasuh guna melanjutkan perjalanan kita menuju Rabbil Amin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung yang tinggi harus disusuri guna menemuinya, itulah nafsu. Di gunung tersebut ada lereng yang curam, belukar yang lebat, bahkan banyak perampok, penyamun yang mengancam, serta iblis yang merayu agar perjalanan kita tidak melanjutkan. Bertambah tinggi gunung daki, bertambah hebat ancaman dan rayuan. Semakin curam dan ganas pula perjalanan, tetapi bila tekad membaca, semakin akan tampak cahaya terang benderang. Di saat itu akan tampak dengan jelas rambu-rambu jalan dan tempat-tempat indah untuk berteduh, serta telaga-telaga yang jernih untuk melepaskan dahaga kita. Dan bila perjalanan dilanjutkan akan temukan kendaraan Ar-Rahman untuk mengantar sang musafir bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih perjalanan tuliskan dalam buku Al-Majari Al-Salikin. Tentu kita perlu persiapkan bekal guna menelusuri jalan itu. Tahukah Anda apakah itu benih-benih kebajikan yang harus senantiasa tabur dalam jiwa kita? Tekad yang bahagia untuk merangi nafsu agar kita mampu menghidupkan malam Ramadan dengan salat dan tadarus serta ibadahnya pada siang hari, dan semua akan senantiasa menjadikan diri kita orang yang bertawakal Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian untuk agama, bahasa negara, semoga kita berhasil. Untuk mari kita buka lembar Al-Quran, mempelajarinya sebagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, maka Allah akan mengampunkannya dosa-dosa yang telah berlalu. Allah akan senantiasa mengampunkan dosa kita, dan kita juga berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi laginya. Mudah-mudahan pada Ramadan akan datang satu bulan lagi, kita semua menjadi Allah yang beruntung. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimahullah. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yudhilna su'im, al-kadhibu wal ghibatu wal namimah wal yaminul kadhib wa najur bisahwat." Kata Rasulullah, ada 5 perkara yang akan mengurangi pahala puasa kita. Kalau membatalkan puasa, kita semua sudah tahu. Kita tidak boleh makan siang hari, mencampuri istri kita, dan banyak yang lainnya. Namun ada 5 hal kata Rasulullah yang akan mengurangi nilai puasa kita. Khamsun yudhilna su'im, yang pertama al-kadhib, yaitu berbohong. Tak kala kita berpuasa, mesti kita perhatikan hal ini. Insya Allah dalam kehidupan sehari-hari pun kita untuk melepaskan rasa berbohong. Karena salah satu cabang dari orang munafik, al-munafiku, kalau dia ada asal berbicara kata itu bohong. Maka kita
membiasakan dalam kehidupan apa adanya. Especially dalam Ramadan, tanpa terasa kesalahan-kesalahan yang kita buat akan mengikis pahala puasa kita. Dan kelak nanti kita menjadi orang yang khosirin, itu merugi. Ramadan habis kita tidak ada pahala. Yang kedua, al-ghibah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma tadrun al-ghibah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Apa itu ghibah? Ghibah kita kala kita bicarakan kaib atau kekurangan saudara kita, baik yang muslim ataupun non muslim. Marilah kita perhatikan ini. Di ghibah tersebut nanti ada hasud. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-hasadu wa huwa yaqulu hasanata kama narul yaqulu hatobah. Hasad atau kita bicarakan orang lain atau mempergunjingkan orang lain, wa huwa yaqulu hasanata, dan ini akan kebaikan hasanata, itu kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita. Kama narul yaqulu hatobah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Banyak pahala yang kita perbuat, namun kalau kita tidak pernah lepas, tidak pernah mempergunjingkan orang lain atau hasad, maka pahala tersebut akan habis. Maka seringkali kita mendengar di hari kiamat ada orang yang khosirin, rugi, karena pahalanya diambilkan oleh orang lain. Insya Allah pada Ramadan kita akan perhatikan hal ini. Yang ketiga, namimah, yaitu mau domba. Kita berbicara pada dua orang, satu dengan lainnya, kita buat keributan. Perhatikan hal ini di dalam Ramadan. Marilah kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, hingga jangan sampai namimah itu berguncing antara kedua pihak, akan merugikan kita. Yang keempat, wal yaminul kadzib, yaitu sumpah palsu. Kita tidak boleh bersumpah wallahi atau nama Allah yang lain, tapi kita tidak tahu kejadiannya dan kita tidak mengerti ya sebab masalahnya. Dan yang kelima, wan najru bisyahwat. Ini yang paling besar, terutama bagi kaum laki-laki, wan najru bisyahwat, yaitu melihat suatu pandangan, terutama musim summer. Banyak sekali di luar orang-orang berpakaian celana pendek atau apabila kita melihat secara nafsu, maka timbul syahwat kita, maka akan hilang. Sedikit-sedikit pahala kita bakal hilang. Wa najru bisyahwat. Karena puasa ini apabila kita selusuri di dalam kehidupan kita, akan banyak sekali kesehatan. Juga akan buat insting, suatu insting libido atau suatu nafsu yang ada pada diri kita, itu akan berkurang. Di dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, ya masyarus sahabat, man istata minkumul ba'at falyatajawwaz. Di hadis dikatakan fa'ilam yastati falaihi bisyam. Wahai para pemuda, apabila kamu sudah mampu lahir dan batin, hendaklah kamu menikah. Fa'ilam yastati, kamu bilang tidak mampu, maka menikah, maka berpuasa. Yang pertama kita dianjurkan menikah untuk menjaga syahwat kita. Kalau kita tidak mampu menikah atau belum menikah, maka fa'ilam yastati fa'alaihi bisyam, maka berpuasa. Itulah beberapa gambaran yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana kita menyiapkan diri kita dalam menghadapi bulan Ramadan nanti. Karena Ramadan banyak diartikan juga sebagai bulan yang penuh akan ampunan dari Allah, dibakarnya dosa-dosa kita, dihapusnya dosa-dosa kita. Di malam Ramadan tersebut ada nanti satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita mengisi amal-amal kita, terutama di 10 akhir pada bulan Ramadan.
Dan di dalam bulan Ramadan juga unzila fil Quran hudal linnas wa bainal huda wal rahmah. Itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya di dalam kehidupan ini apabila kita mengikuti dua petunjuk Al-Quran dan hadis, insya Allah kita semua selamat dalam tujuan kita, hingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang beruntung. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Di dalam satu hadis qudsi dikatakan, "Shaumil li wa najtanibih." Puasa untukku kata Allah, dan aku yang akan balasnya. Sungguh tinggi sekali nilai puasa, sampai Allah bilang aku yang akan balasnya. Sampai dan surganya pun bagi orang-orang yang puasa disediakan surga arahnya. Maka marilah jangan sampai kita lewatkan bulan yang penuh magfirah, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh pahala. Marilah kita isi dengan amal-amal kebaikan kita, dengan takwa dan iman kita kepada Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma afdhalus shadaqah?" Rasulullah menjawab, "Afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan yang paling afdal, paling utama sedekah?" Rasulullah menjawab, "Sedekah yang paling utama yaitu pada bulan Ramadan." Karena itu akan lipat gandakan kita dan menjadikan kita pada Ramadan ini orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa mengampuni diri kita dan memudahkan segala urusan kita, dan menjadikan kita senantiasa orang bertakwa dan senantiasa beruntung dalam kehidupan ini, dan menjadikan diri kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita juga berdoa bagi kedua mempelai menjadi pasangan yang penuh maghfirah, penuh diampun Allah, dengan penuh ketakwaan, menjadi rumah tangga yang memadai warahmah dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minkum wal amnat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khataayaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu min adanas. Allahumma kmil khataayaya bil ma'in wa farjin wal baradin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kesalahan kami dengan diri kami sebagaimana Kau jauhkan antara masyriq dan maghrib. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucikanlah kesalahan kami sebagaimana Kau bersihkan kain putih dari kotoran. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucilah kesalahan kami dengan air sejuk atau salju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi ajim wa dzikrukum wa as'aluhu min fadli ajim wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tarasul. Alhamdulillah. Qarabu tarasul alhamdulillah. Soalnya mendapatkan lurus anak adalah suatu kesempatan salat. Alhamdulillah masyaallah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله السلام الحمد لله